Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan reaksi aldehid dan keton. Kali ini reaksi aldehid dan keton adalah reaksi reduksi. Aldehid ataupun keton ini apabila direduksi, misalnya ditandai dengan H, maka bisa menghasilkan berupa senyawa alkohol seperti ini. Bisa juga dia menghasilkan senyawa alkana, termasuk juga nantinya juga bisa menghasilkan senyawa amina. Ini tentu adalah yang dimaksud di sini adalah alkohol. Ini tentu adalah alkana. Ini adalah amina. Apa yang mempengaruhi hasilnya? Tentunya yang mempengaruhinya adalah struktur dari aldehid ataupun keton nih. Selanjutnya yang mempengaruhi juga adalah reaksinya. Dalam hal ini adalah pereduksinya. Sehingga nanti kita akan dapatkan senyawa yang mungkin akan berbeda. Yang pertama adalah hidrogenasi. Seperti halnya pada alkena, di mana kedua-duanya memiliki ikatan pi, sini ini juga memiliki ikatan pi. Tentunya aldehid ataupun keton dapat dihidrogenasi. Apa yang membedakan di antara keduanya? Kalau alkena itu bisa pada temperatur kamar, dan pada tekanan yang rendah. Sedangkan untuk aldehid ataupun keton ini biasanya membutuhkan kalor. Berarti temperaturnya di sini relatif lebih tinggi. Samping itu juga membutuhkan tekanan yang lebih besar. Karena di sini ada dua kemungkinan, ada aldehid ataupun keton. Nah, biasanya kalau kita lihat dengan contohnya saja, kalau ini adalah berupa aldehid, maka dia akan dioksidasi menjadi alkohol primer. Sementara kalau ini adalah berupa keton seperti ini, maka dia akan dioksidasi menjadi alkohol sekunder. Nah, itulah perbedaan di antara aldehid dan keton. Dengan contoh ini aja, bagaimana kalau ini yang direduksi? Dan biasanya juga di sini juga biasanya membutuhkan katalis. Di antaranya katalisnya adalah berupa nikel. Seperti tadi dikatakan bahwa ini butuh kalor, kemudian butuh tekanan yang lebih besar.
Sehingga nanti hasilnya adalah gugus CO karbonil berubah menjadi OH atau alkohol. Sehingga hasilnya nanti adalah berarti ini adalah merupakan alkohol primer. Nah, untuk contoh yang lain, ini adalah sikloheksanon. Tadi butuh katalis. Biasanya juga di sini suhu yang lebih tinggi, 50 derajat. Kemudian 65 atm. Hasilnya adalah tentu di sini karena ini adalah merupakan gugus karbonil, karbonilnya nanti akan menjadi gugus OH. Dan sini ada H. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa ini termasuk pada alkohol sekunder. Berarti kalau kita perhatikan di sini, tentunya alkena ini dengan kondisi yang seperti ini tentu lebih mudah dihidrogenasi atau direduksi dibandingkan dengan aldehid ataupun dengan keton. Kita lihat contoh yang berikut. Ini sebuah senyawa. Kita beri nama 1, 2, 3, 4, 5. Karbonnya 5. Posisi alkenanya berada pada posisi 1, 2, 3. Berarti dengan demikian namanya adalah 3 pentenal. Yang di bawah juga sama. Yang pertama direduksi menggunakan H2, katalisnya Ni, suhunya adalah suhu kamar 25 derajat. Tadi kita sudah sampaikan bahwa alkena itu akan lebih mudah mengalami reduksi. Dalam hal ini alkena biasanya dia akan tereduksi pada suhu kamar seperti ini. Maka dengan demikian tentunya yang direduksi itu hanya alkenanya saja, sementara aldehidnya tetap utuh. Sehingga hasilnya adalah senyawanya adalah pentanol. Bagaimana dengan yang kedua? Di sini kondisinya adalah katalisnya ada, kalornya ada, kemudian tekanan. Berarti dalam hal ini tentunya aldehid ini akan direduksi. Sekaligus juga akan mereduksi alkenanya. Sehingga dengan demikian akan menghasilkan senyawa tentu hasilnya adalah pentanol. Selanjutnya adalah kalau ini kedua-duanya mengalami reduksi. Bagaimana kalau hanya alkenanya saja yang direduksi? Sementara aldehidnya atau ketonnya tetap
utuh, tidak bereaksi. Kondisi apa yang diperlukan? Nah, tentu ini tidak bisa dengan hidrogenasi. Apa yang kita lakukan? Nah, nantinya kita lakukan adalah mereduksinya dengan apa yang disebut dengan hidrida logam. Yang berikutnya akan kita jelaskan. Reduksi yang kedua adalah hidrida logam. Ada dua buah hidrida logam yang kita gunakan, yaitu NaBH4, natrium boron hidrida. Kemudian ada lagi LiAlH4, litium aluminium hidrida, beserta turunannya. LiAlH4 biasanya disingkat dengan LAH. Sesuai dengan judulnya, ini adalah hidrida logam. Tentunya di sini hidrogen yang terikat dengan logam. Misalnya NaBH4 berarti BH4 Nah, B-nya di sini adalah bersifat negatif. Bisa kita hitung muatan formal dari B, di mana B itu adalah golongan ketiga, elektron valensi berarti 3, dikurangi dengan yang katanya 4, bebasnya 0. Berarti sama dengan -1. Ini yang pertama. Yang kedua, litium aluminium hidrida. Di sini Li plus analog dengan ini. Sini juga Al-nya negatif. Kenapa? Karena Al itu golongan ketiga, elektron valensinya 3, katanya adalah 4, bebasnya 0. Sehingga ini adalah -1. Kedua senyawa inilah yang digunakan untuk mereduksi. Kita lihat. Berarti ini adalah 2 butanon. Nah, ini kita akan reduksi menggunakan LiAlH4 diikuti dengan hidrolisis dan suasana asam. Ini juga sama menggunakan NaBH4 hasilnya nanti adalah, karena ini merupakan senyawa keton, maka keton itu akan direduksi menjadi alkohol sekunder. Sehingga dengan demikian, yang terbentuk tentu adalah ini tentu adalah 2 butanol. Sedangkan yang di bawah hasilnya tetap sama. Jadi dia mereduksi karbonil ini menjadi OH atau alkohol. Dan kedua-duanya menghasilkan 2 butanol, dan ini merupakan alkohol sekunder. NaBH4 dan
LiAlH4 itu berbeda sebenarnya dalam kereaktifannya. Di mana ini atau LAH adalah pereduksi yang kuat. Sedangkan NaBH4 itu adalah pereduksi yang lemah. Apa perbedaannya dan apa persamaannya? Kita lihat persamaannya dulu. Persamaan Nah, persamaannya adalah dia akan mampu untuk mereduksi aldehid ataupun keton. Yang LAH pun juga demikian. Berikutnya adalah perbedaannya. Kalau ini NaBH4 itu hanya mereduksi aldehid dan keton, sementara LiAlH4 itu tidak hanya mereduksi aldehid dan keton, tetapi juga bisa mereduksi asam karboksilat, kemudian ester, selanjutnya nitril dan amida. Sementara kalau yang NaBH4 berarti ini tidak. Selanjutnya perbedaannya adalah LiAlH4 ini biasanya menggunakan pelarut tak berair. Di antaranya di sini adalah ether. Sedangkan NaBH4 ini menggunakan pelarut yang berair. Misalnya alkohol berair. Tentunya dengan demikian, bicara tentang penanganannya, ya, ini tentu penanganannya mudah. Kenapa? Karena dia tidak sensitif terhadap air. LiAlH4 itu penanganannya susah. Kenapa? Karena dia akan sensitif terhadap air. Ini contohnya, kita ketahui bahwa di sini senyawa ini dia mengandung gugus aldehid, di sisi yang lain dia mengandung gugus ester. Nah, jika kita menggunakan natrium borohidrida, maka yang direduksi itu hanyalah gugus aldehidnya saja. Sehingga hasilnya nanti adalah jadi di sini gugus aldehid itu akan dioksidasi menjadi alkohol primer. Bagaimana kalau kita menggunakan pereduksi kuat LAH dalam hal ini? Maka di samping dia mereduksi aldehid, dia juga akan mereduksi esternya. Dimana nanti gugus ini, gugus karbonil nantinya itu akan menjadi alkohol primer, sementara bagian O-nya di sini ini juga akan menjadi alkohol yang lainnya. Berarti nanti hasilnya adalah
ujung ini tetap sama. Menjadi alkohol primer. Berikutnya adalah CH2, CH2. Nah, tadi ini menjadi alkohol primer, berarti menjadi CH2OH. Nah, di sini dia akan putus dan ini akan menjadi alkohol yang lainnya. Tinggal kita tambahkan H-nya. Jadi dengan demikian berarti dia akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Baik NaBA4 maupun LiAlH4 itu tidak akan mereduksi ikatan rangkap CC yang terpencil. Tetapi apabila dia berkonjugasi, biasanya akan diserang. Perhatikan contoh ini, dimana kalau kita perhatikan karbonilnya tidak berkonjugasi dengan ikatan rangkap ini, atau istilahnya yang terpencil atau yang terisolasi. Berarti apabila kita reduksi, maka yang akan mengalami reduksi hanyalah gugus karbonilnya saja. Sehingga hasilnya nanti adalah, karena ini adalah berupa keton, maka dia akan menjadi alkohol sekunder. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa yang direduksi hanyalah karbonilnya saja. Sementara gugus alkenanya tetap dipertahankan. Dengan demikian menggunakan LiAlH4 itu akan bisa selektif hanya untuk mereduksi karbonilnya saja tanpa mereduksi alkenanya. Dengan catatan bahwa gugus alkena ini tidak berkonjugasi dengan gugus karbonilnya. Tentunya dalam hal ini bisa dikatakan bahwa hidrida logam ini dia akan berkomplementer terhadap gas hidrogen sebagai bahan pereduksi. Selanjutnya ada pereduksi yang lain yang nanti disebut dengan DBAH. Di mana DBAH ini adalah sebenarnya adalah diisobutil aluminium hidrida. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang pereduksi DBAH ini. Selanjutnya adalah menggunakan diisobutil aluminium hidrida. Kalau kita menulis lengkap, diisobutil seperti bentuknya adalah begini. Nah, ini adalah isobutilnya. Berarti dengan demikian, kalau diisobutil aluminium hidrida, berarti gugus ini ada dua, berdekatan dengan Li dan berdekatan dengan H. Satu lagi kita tinggal tambahkan, ini CH2, sini ada CH, CH3. Diisobutil aluminium hidrida ini atau DBAH ini adalah pereduksi yang lebih baru. Dari segi kereaktifan dia mirip dengan LAH. Artinya adalah bahwa di samping dia mampu untuk mereduksi aldehid dan keton, dia juga mampu untuk mereduksi ester dan juga asam karboksilat.
Apa keistimewaan dari DBAH? Keistimewaannya adalah mampu untuk mereduksi ikatan CC yang terisolasi. Nah, inilah yang membedakan dibandingkan dengan LAH tadi. Kalau senyawa yang tadi misalnya menggunakan LAH, dia tidak bisa mereduksi ini. Tapi kalau menggunakan DBAH, maka dia akan bisa untuk mereduksi ikatan rangkap yang terisolasi ini. Kita lihat contoh. Nah, seperti ini. Jelas ketika kita reaksikan dengan LAH, maka ikatan ini tidak akan direduksi. Tetapi kalau menggunakan DBAH, maka ikatan ini akan tereduksi. Tentu termasuk juga gugus ketonnya. Dengan demikian hasilnya nanti adalah CH2 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 yang ini CH CH3. Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan adalah sini tadi. Dimana kalau menggunakan LAH ini tidak akan mengalami reduksi, sementara kalau yang ini dia mengalami reduksi. Hidrida logam itu bereaksi dengan menyerahkan ion hidrogen yang negatif kepada karbon yang bersifat positif dari sebuah gugus karbonil. Reaksi ini mirip dengan reagensia Grignard yang menyerahkan R-nya kepada karbonil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, H-nya itu adalah negatif. Kalau H ini negatif, maka tentu dia akan mencari yang positif. Dalam hal ini, karbon. Karbon dari karbonil tentunya. Tentu ini akan kelebihan C-nya, maka akan terjadi pergeseran elektron. Apa yang terbentuk? Tentunya yang terbentuk itu adalah O. Nah, di sini O akan menjadi negatif. Ini H sudah terikat, yang ini yang baru. Kemudian ini adalah R. Muatan formal dari O sebenarnya kita bisa hitung. Ini sebenarnya dia punya pasang elektron bebas dua pasang. Berarti dengan demikian di sini sudah ada 3 pasang. Penghitungannya kita hitung. Elektron valensinya adalah 6, dikurangi dengan ikatannya adalah 1, bebasnya sekarang 6, sehingga jumlahnya -1. Berarti ini adalah bermuatan negatif 1. Tentunya di sini setelah H-nya lepas 1, berarti masih ada H-nya 3 lagi. Berarti ini akan membentuk BH3 tentunya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa karena di sini BH4 berarti reaksinya dari sebuah BH4 ini bisa bereaksi dengan 4 molekul karbonil. Jadi dalam hal ini tiap satu hidrida itu bisa mereduksi
satu buah karbonil. Sehingga dengan demikian, satu buah molekul NaBH4 ataupun LiAlH4 bisa mereduksi 4 mol aldehid ataupun keton. Jadi kalau kita tulis seperti yang kita sampaikan tadi, berarti ini molekulnya ada 4. Misalnya dengan NaBH4. Dengan demikian hasilnya adalah tentunya akan membentuk, nah B itu akan mengikat 4 buah OCR2H. Berarti sini O, ini tentunya adalah 4 kali. Dalam arti kata bahwa di sini nantinya yang terjadi itu adalah bahwa B itu akan mengikat ini semua. Ya. Karena ada 4 H-nya, maka nanti juga ini akan berjumlah 4. Baru tahap selanjutnya, pada tahap yang kedua, kita ambil ini 1. Seperti ini. Nah, ini diprotonkan. Sehingga hasilnya nanti adalah RCH R. Nah, ini membentuk alkohol tentunya. Dalam hidrolisis ini, boronnya dalam organoboran ini berubah menjadi asam borat. Jadi kalau nanti ini membentuk H3BO3. Dan ini merupakan asam borat. Kesimpulan kita adalah bahwa reduksi menggunakan hidrida logam itu akan menghasilkan senyawa alkohol. Aldehid ataupun keton akan bereaksi dengan 1 mol NaBH4 ataupun LiAlH4. Yang ketiga adalah reduksi Wolff-Kishner dan Clemmensen. Biasanya reaksi ini digunakan untuk mereduksi aryl keton yang dihasilkan dari reaksi Fildelkraft yang sebelumnya kita sudah bahas, reaksi antara benzen dan halida asam. Misalnya misalnya seperti ini. Sehingga nanti akan menghasilkan aryl keton. Dan ini direduksi biasanya menggunakan Wolff-Kishner ataupun dengan Clemmensen. Dalam kedua reaksi ini, yang direduksi adalah ikatan CO atau karbonil, nanti ini dirubah menjadi CH2. Tidak seperti yang sebelumnya, di mana reaksi sebelumnya itu adalah merubah karbonil menjadi alkohol. Tetapi di sini perubahannya itu adalah dari gugus karbonil nantinya menjadi CH2. Kita lihat dulu reaksi Wolff-Kishner.
Ini kalau kita reaksikan sebenarnya akan menghasilkan senyawa ini. Mekanismenya Anda bisa lihat reaksi yang sebelumnya pada topik senyawa aromatik. Inilah yang direaksikan dengan hidrazin. Ini berupa hidrazin. Seperti yang kita ingat bahwa nantinya yang terbentuk itu adalah berupa imin. C yang berikatan rangkap dengan N. Sehingga nanti akan terbentuk C. Nah, di sini akan berikatan dengan N. Nah, ini mungkin yang kita sebut dengan imin sebelumnya. Tapi karena di sini kita menggunakan NH2 yang disebut dengan hidrazin, berarti ini adalah merupakan suatu hidrazon. Tadi ini adalah berupa hidrazon. Selanjutnya hidrazon ini diolah dengan basa kuat, misalnya KOH, atau yang lain kita bisa menggunakan kalium tersier butoksida, biasanya menggunakan pelarut dimetil sulfoksida DMSO. Apa hasilnya? Hasilnya nanti adalah berupa tadi sudah di awal sudah disampaikan bahwa reaksi ini akan menghasilkan sebuah CH2. Jadi dari CO dalam hal ini CO-nya menjadi CH2. Berarti dengan demikian berarti dia akan membentuk CH2 CH3. Ini kalau kita beri nama berarti ini adalah etil benzen. Tentunya kalau kita perhatikan, karena dia diolah dalam suasana basah, reaksi Wolff-Kissner ini adalah senyawa-senyawa yang stabil dalam kondisi basah. Yang kedua adalah reduksi menggunakan Clemmensen dalam hal ini. Itu digunakan amalgam seng, di mana ini ada aliase antara seng dan raksa. Ini ada ZnHg. Tentunya ini ada HCl. Artinya di sini adalah bahwa reduksi menggunakan Clemmensen ini adalah untuk senyawa yang stabil dalam kondisi asam. Selanjutnya kalau di sini tentu senyawa apa yang terbentuk? Ini. Nah, sama sebelumnya bahwa nanti yang terjadi adalah CO berubah menjadi CH2. Sehingga yang terbentuk itu adalah. Jadi di sini jelas bahwa ini ada CO-nya, ini CH2-nya. Dan berdasarkan data bahwa senyawa ini apabila direaksikan dengan menggunakan reaksi Clemmensen, produknya adalah 43%. Sedangkan yang pertama tadi menggunakan Wolff-Kissner, ini produknya 73%. Dan hasilnya sama. Etil
benzen. Berarti dengan demikian persamaannya adalah bahwa di sini terjadi perubahan mereduksi CO karbonil menjadi CH2. Perbedaannya adalah kalau senyawa itu stabil dalam kondisi basa, maka kita gunakan Wolff-Kishner. Tetapi kalau dia stabil dalam suasana asam, kita gunakan reduksi Clemmensen. Aminasi reduktif. Kalau tadi kita mereduksi senyawa aldehid ataupun keton menghasilkan alkohol atau menghasilkan alkana. Bagaimana kalau yang kita inginkan itu adalah berupa amina? Seperti ini. Apa yang dilakukan? Tentunya yang dilakukan adalah dengan mereaksikan aldehid ataupun keton itu dengan NH3 ataupun dengan amina primer. Selanjutnya mungkin, selanjutnya akan direduksi menggunakan H2. Kita lihat contoh. Ini benzaldehid yang nanti kita akan reaksikan misalnya adalah dengan NH3. Sebelumnya kita udah bahas juga. Nah, nanti akan reaksi di sini sebenarnya adalah reaksi adisi eliminasi, nanti akan mengeluarkan air sehingga dihasilkan senyawanya adalah di sini nanti akan membentuk apa yang disebut dengan imin. Berarti C berikatan rangkap dengan N. Tentunya di sini masih ada H, ini masih ada H-nya. Ini merupakan sebuah imin tentunya. Mungkin kalau kita ingat kembali bahwa imin itu adalah ikatan antara C yang berkaitan lengkap dengan N. Ini adalah sebuah iminan. Hasil inilah nanti yang kita reduksi menggunakan H2. Biasanya menggunakan katalis, sehingga nanti yang terbentuk itu adalah berupa amina. Tentu hasilnya adalah sini. Jadi di sini kita dapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah berupa senyawa amina. Dan ini kalau beri nama, tentu ini adalah benzil amin. Contoh lain, 2 butanon misalnya. Misalnya ini direaksikan dengan metilamin di CH3NH2. Sama prosesnya, nanti akan dilepaskan molekul air sehingga nanti yang terbentuk adalah lagi-lagi nanti yang terbentuk itu adalah sebuah imin. C akan berikatan rangkap dengan N in. Sehingga nanti hasilnya adalah kita rangkap dengan N, di mana N masih mengikat CH3. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa ini dilanjutkan dengan mereduksinya dengan H2 dengan katalis Ni. Apa yang terjadi? Tentunya Cn di sini
ya, berubah menjadi CH2NH. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah lagi-lagi nanti akan membentuk sebuah senyawa amina. Tentunya kalau di sini silnya adalah CH2. Nah, di sini adalah CH3. Nah, ini juga sudah mengikat NCH3. Ini kalau kita beri nama sebenarnya adalah N ini mengikat metil, juga mengikat 2 butil. Sehingga namanya adalah N metil, yang ini berikutnya 2 1 2 butil amin. Jadi kalau yang kita inginkan itu adalah berupa senyawa amina, maka kita akan mereaksikan aldehid ataupun keton dengan NH3 ataupun amina primer sini, kemudian diikuti dengan reduksi dengan H2. Oksidasi aldehid dan keton. Keton ini sulit untuk dioksidasi. Bukan berarti tidak bisa sama sekali. Tetapi aldehid ini tentu mudah untuk dioksidasi. Biasanya aldehid dioksidasi menjadi asam karboksila. Kemudian reagensia mana yang digunakan adalah bahwa hampir semua reagensia yang mampu mengoksidasi alkohol dapat juga akan mengoksidasi aldehid ini. Zat yang biasa mengoksidasi dari aldehid dan keton diantaranya adalah kalium permanganat ataupun kalium dikromat. Contoh, ini adalah berupa C-nya 4 berarti butanal. Nah, ini apabila dioksidasi menggunakan KMnO4 dalam suasana asam, maka yang terjadi adalah gugus karbonilnya nanti sini, aldehid dalam hal ini dirubah menjadi asam. Dengan demikian yang terbentuk itu tentu adalah COOH. Kalau ini adalah butanal, tentu ini adalah asam butanol. Bagaimana halnya dengan keton? Jadi kalau misalnya aseton misalnya, dengan kondisi yang sama dengan KMnO4, maka ini tidak bereaksi. Berarti salah satu cara untuk membedakan antara aldehid dan keton adalah dengan cara mengoksidasinya. Kalau aldehid
dioksidasi menghasilkan asam karboksilat, sementara keton tidak akan bereaksi. Sebelumnya kita udah bahas bahwa aldehid bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat menggunakan kalium permanganat ataupun kalium dikromat. Aldehid itu bisa juga dioksidasi dengan pengoksidasi yang sangat lembut. Mana ada ion Ag+ ataupun Cu+. Reagen ini disebut dengan reagen Tollens. Di mana pada reagen Tollens ini adalah suatu larutan basa dari ion kompleks perak amonia yang nantinya sama seperti yang sebelumnya mengoksidasi aldehid menjadi asam karboksilat. Jadi kita tulis ini aldehidnya. Nah, kita reaksikan dengan ini sebuah kompleks. Diamin perak. Biasanya ini adalah dalam suasana basa. Jadi yang membedakan itu adalah kalau sebelumnya itu adalah dalam suasana asam, ini dalam suasana basa. Apa yang terbentuk? Nah, nanti akan terbentuk ion karboksilat. Dan tentunya adalah cermin peraknya. Biasanya ini adalah berupa endapan. Dan dalam sebuah reaksi, dan biasanya ini akan terdapat pada dinding tabung reaksi. Jadi di sini kita bisa lihat juga bahwa Ag+ ini akan direduksi menjadi Ag. Kesimpulan kita adalah bahwa pada bagian ini kita membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Dimana kalau kita menggunakan reduksi, menggunakan H2, menggunakan berikutnya adalah hidrida logam, kemudian yang berikutnya adalah Wolff-Krishner dan Clemmensen. Selanjutnya dengan amina reduktif. Dimana kalau kita menggunakan H2, ini hasilnya berupa alkohol. Menggunakan hidrida logam, hasilnya juga berupa alkohol. Berikutnya adalah menggunakan Wolff-Krishner atau Clemmensen, maka hasilnya adalah berupa alkana. Sedangkan amina reduktif ini menghasilkan senyawa amina. Yang berikutnya adalah oksidasi, ada dalam suasana asam. Sini menggunakan misalnya KMnO4 ataupun kalium dikromat. Kemudian yang berikutnya adalah dalam suasana basa menggunakan reagen Tollens. Dan ini
semuanya ini reaksinya akan mengoksidasi aldehid menjadi asam karboksilat. Demikianlah penjelasan kita tentang reaksi reduksi dan oksidasi pada senyawa aldehid dan keton. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.